kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Mari Tuhan Roh Kudus, biar pagi ini Kau yang menyiapkan setiap wadah di hidup kami, bencana kami. Untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh tepat dan berkenan seperti apa yang Kau mau Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini Kau berbicara dari setiap kami, biar kami boleh menerima rema daripada firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar, temanya adalah tentang jalanku bukan jalanmu. Ya. Kadang kita suka memaksa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang kita ini suka mendikte Tuhan dengan banyak keinginan, dengan banyak permintaan, dengan banyak plan, rencana, dan rancangan kita yang kita mungkin, Tuhan saya bawa rancangan saya, Tuhan saya bawa rencana saya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan apa yang mungkin sering kita naikkan di hadapan Tuhan, itu tidak salah. Tapi apakah itu tepat dan berkenan di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ada lagu sekolah minggu yang berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Refnya bilang, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, ya kan? Ketika saya lagi nyiapin firman ini, saya dapat lagu ini dan saya tuh mikir ya, ini lagu sekolah minggu yang dinyanyiin waktu saya kecil, ya kan? Sampai sekarang kalau ngisi di Sion Kids masih sering nyanyi lagu ini gitu. Tapi ketika saya coba pelajari setiap kata demi kata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, serta Yesus selama-lamanya. Ada sebuah makna dan pesan yang sebenarnya Tuhan kasih di lagu ini, bahwa sampai kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus tetap berjalan bergandengan sama Tuhan, saudara. Dikatakan jalan dalam suka, jalan dalam duka. Apapun keadaan di hidup kita, baik lagi senang, habis terima mukjizat, mengucap syukur, atau mungkin lagi menghadapi pencobaan demi pencobaan, lagi teriak, lagi menyerukan pertolongan ke Tuhan, tetap kita jalan serta Yesus sampai selama-lamanya. Dengan kata lain apa? Tidak ada jalan lain yang kita pilih. One way Jesus dalam hidup kita. Lagu yang simple tapi punya arti yang dalam. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Minta penyertaan Tuhan setiap hari, baik dalam susah senang, tetap kita ada di dalam jalan Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tadi kita nyanyikan, bukan terbangkan jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganmu. Kadang kita nggak pernah sadar dan mungkin nggak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita punya rencana, kita punya rancangan yang mungkin itu baik buat kita. Kita bawa di hadapan Tuhan, tetapi mungkin Tuhan kasih jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita mintanya A, tetapi Tuhan kasih A, B, C, sampai akhirnya kita menerima semuanya itu. Nah, kadang kita nggak bisa mencerna, kadang kita nggak bisa menyelami, dan akhirnya apa? Berujung pada kekecewaan. Apa yang menurut kita benar, mungkin dalam doa kita ke Tuhan, apakah itu juga benar di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kadang ketika kecewa itu datang, kita memilih jalan kita masing-masing tanpa menyertakan Tuhan. Karena apa? Karena kecewa. Saya udah ikut apa kata Tuhan, tapi nggak dapat. Ya udahlah, saya cari jalan lain. Karena kecewa. Tapi hari ini, tadi malam yang datang ke ibadah, Sasa bilang kita harus melepaskan semua
bulu-bulu yang lama, menggantikan semua dengan yang baru, supaya kita tetap menjadi Raja Wali yang kuat di hadapan Tuhan. Dan hari ini, untuk kita bisa sampai ke garis finish, kita harus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9, saudara. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulang sekali lagi. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Ada yang namanya the journey of life dalam hidup kita. Dari kita lahir sampai nanti kita kembali kepada Tuhan, sampai kita diangkat di awan-awan. Ada perjalanan hidup yang kita jalani setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itulah dimana kita memilih apakah kita berkata jalanmu Tuhan di atas jalan-jalanku, atau mungkin kita berkata jalan saya lebih hebat dari apa yang Tuhan sediakan. Hidup adalah sebuah pilihan. Kita memilih apa yang baik dan benar menurut kita, tapi belum tentu baik dan benar di mata Tuhan, atau kita mau tetap setia memilih apa yang tepat di hati Tuhan untuk setiap kita. Kita mau milih hidup di dalam jalannya Tuhan atau sebaliknya, saudara. Jalan itu kayak sebuah jalan kehidupan kita ini kayak sebuah permainan. Ada yang namanya maze runner. Mungkin bisa ditampilin gambarnya, Amos. Ketika saya dapat gambar ini ya, seseorang sedang ada di ambang pintu dengan lika-liku yang ada di dalamnya, untuk nanti dia akan mencapai pintu yang akan membuat dia keluar dari rintangan-rintangan ini. Inilah kadang kehidupan kita, saudara. Banyak lika-liku kehidupan, banyak proses kehidupan yang harus kita jalani. Kita melangkah, langkah pertama kita memilih mau ngambil ke kanan atau ke kiri. Semua jalan yang kita tempuh, semua jalan yang kita ambil, semua jalan yang kita pilih, pasti ada yang namanya tanggung jawab dan resikonya bagi hidup kita. Kalau kita memilih dengan pemikiran kita dan kita berkata, udahlah ini permainan gampang, ini jalan yang gampang, saya pasti bisa mencapai pintu di ujung sana. Tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan, tanpa menyertakan Tuhan. Mungkin kita akan maju, belok kanan, belok kiri, sampai akhirnya kembali lagi ke posisi awal. Tidak mencapai pintu akhir. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, saya ini udah maju Tuhan. Kadang saya mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Kadang saya udah kesana kesini tapi jalannya buntu. Itu membuat saya frustasi dan kecewa. Hidup kok gini-gini aja. Jalan hidup saya kok seperti ini Tuhan. Kayak berasa diombang-ambingkan, gak ada jalan keluar dalam hidup saya. Karena dari awal kita salah langkah, kita gak doa dan kita gak menyertakan Tuhan. Akhirnya kita menemui jalan buntu, kita frustasi, hilang harapan, dan kita kadang berkata, berat Tuhan jalannya. Jalan sama Engkau tuh berat sekali Tuhan. Susah, gak asik dan gak enak. Tapi ingat sekali lagi, jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita.
Kita melihat, misalnya kita ada di posisi ini ya, kita cuma melihat tembok-tembok yang ada di hadapan kita. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, tuntun saya untuk saya bisa menjalani rute ini. Kemanapun Kau kasih tahu, saya akan melangkah, Tuhan. Kalau Engkau bilang kanan, saya akan ikut kanan. Kalau Engkau bilang kiri, saya akan ikut kiri. Karena apa? Karena Tuhan melihat dari atas. Yang sudah pasti kalau lihat dari atas kelihatan jelas di mana ujungnya. Kita melihat tembok demi tembok di hadapan kita. Kita melihat banyak masalah demi masalah di hadapan kita. Dan kita nggak melihat jalan Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku mau ikut jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Aku serahkan, aku berserah. Tolong pimpin aku, Tuhan. Tuhan akan memimpin kita. Ayo Bom, belok kanan. Ayo ke kiri. Ayo lurus terus. Karena apa? Karena Tuhan melihat dari atas sana. Isinya dalam permainan ini Tuhan melihat ada di atas, sih tahu nih ujungnya tuh di mana. Kita cuma melihat tembok demi tembok, tapi Tuhan melihat ujungnya ada di mana. Begitupun hidup kita, saudara. Tuhan tahu ujungnya kita satu demi satu itu apa. Dia udah tahu ujungnya bagi setiap kita itu apa. Tapi Dia kasih free will buat kita. Ayo nak, mau nggak engkau memilih jalanku, bukan jalanmu. Tuhan tahu, Dia menciptakan kita dari awal tuh udah menuliskan semua dari A sampai Z, saudara. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita menjalani hidup ini, memilih mana yang baik, mana yang tepat, atau yang tidak tepat buat kita, saudara. Kadang kita memaksa Tuhan, Tuhan, aku udah berusaha, aku udah menjalani semuanya di hidupku, tapi kayak buntu, Tuhan. Di mana kuasa-Mu yang bekerja atas hidupku? Tapi ketika kita berserah, Tuhan, biar jalan-Mu di atas jalanku dan rancangan-Mu di atas rancanganku, maka kita akan melihat, saudara, Tuhan sediakan, Tuhan berikan tepat bagi setiap kita. Sabtu lalu saya habis mendoakan sama Ibu Nani juga anak-anak pelayan kelas 12 yang akan kuliah, saudara. Tahun ini kami LG ini melepas 25 anak, cukup banyak. 25 anak yang akan melanjutin kuliah, akan kerja dan segala macam. Ketika saya tanya berapa jumlahnya tahun ini, 25 kok. Saya bengong dan saya kaget, saudara. Ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah saya di Lifeguard. 25 anak. Dan saya lihat nama-namanya. Ini semua anak-anak pentolan, anak-anak yang punya peran di LG, di pelayanan. Tuhan, saya harus ngelepas semua aset-aset ini, Tuhan. Di musik, di penari, di multimedia, di WL, di singer. Pentolannya berangkat semua. Saya cuma bilang, Tuhan, ini 25 nama anak ini semuanya ini punya pelayanan yang penting di tempat ini, saya bilang. Saya ini harus gimana ditinggal 25 anak, ya kan? Ya emang siklusnya adalah mendidik, mereka udah bertumbuh, kita melepas mereka. Kita didik lagi dari awal, lalu lepas lagi. Tapi saya melihat jujur dalam hati saya berat, saudara. Saya nggak mau ngelepas ke 25 anak ini, jujur ya. Karena semuanya udah bisa dilepas, udah bisa dikasih kepercayaan, udah bisa kasih tanggung jawab. Dan saya lepas 25 anak ini, berarti saya harus mulai lagi dari nol. Ngedidik lagi dan ngedidik lagi. Saya bilang, Tuhan, jujur saya nggak rela, saya bilang. Semua anak-anak ini adalah anak-anak yang baik, yang punya tanggung jawab besar dalam pelayanan di anak-anak muda, saya bilang. Kenapa harus 25 ini harus lulus, saya bilang. Harus berangkat, lanjutkan studinya, saya bilang. Tapi saya tahu bahwa ya itu jalan pikiran saya, saudara.
itu jalan yang saya mau, itu rancangan yang saya mau. Tapi belum tentu itu semua pas di hati Tuhan. Tuhan tetap pengen mereka semua melanjutkan studinya. Sampai akhirnya saya diikhlaskan dan direlakan ya saudara. Karena saya percaya Tuhan akan gantikan tepat. Tuhan akan gantikan bahkan lebih dari apa yang saya lepaskan dari 25 anak ini saudara. Ketika saya mikir Tuhan berat buat saya nih. Berat buat pelayanan saya di youth. 25 anak punya peran yang penting. Harus saya lepaskan. Saya harus mulai dari nol, harus cari lagi WL laki-laki. Karena WL laki-laki cuma satu, Steve. Dia harus pergi dan tidak ada lagi WL laki-laki sekarang. Saya bilang sebelum kamu berangkat, ayo pecah telur, cari WL pria untuk youth saya bilang. Lalu pemusik juga sama, singer juga sama. Tapi saya tahu bahwa apa yang saya ucapkan itulah jalan saya, itulah rancangan saya dan bukan rancangan Tuhan. Tuhan mengajar saya untuk, ya ini semua Tuhan yang kasih, Tuhan yang didik, Tuhan yang sediakan. Mungkin saya dan kakak-kakak yang lain cuma sebagai alatnya Tuhan di LG ini untuk mendidik mereka. Tapi lebih daripada itu Tuhan sendiri yang memilih dan menetapkan mereka. Dan satu hal saya pelajari bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, even kita harus melepaskannya untuk mereka bisa menuju ke next level. Saya percaya satu hal, Tuhan akan gantikan di hidup setiap kita saudara. Dan saya percaya ini waktunya yang kecil-kecil, Kayla, Ena lagi dididik ya, Ci Sofi dan Tina lagi dididik ya. Nanti 15 jam saya akan ketemu Kayla siap ya. Nanti doa 15 jam tugas jam 12 sampai jam 1, terus jam 2 sampai jam 3 ya kan. Kaget ya kan. Tapi ayo semangat pasti bisa. Ada Ci Sofi juga, ayo bisa, pasti bisa. Karena mau nggak mau ya itulah kehidupan. Itulah jalan kehidupan yang harus kita jalani, yang harus kita lewati saudara. Tapi kadang kita ini sering bandel, kadang kita ini sering nggak mau nerima, sering memaksakan diri. Amsal 16 ayat 9, Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya mikir gimana caranya menahan 25 anak ini. Tapi at the end tetap Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhanlah yang akan berbuat lebih besar di hadapan kita. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat kita. Tuhan merancangkan yang baik bagi setiap kita. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang terkenal. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah jalan Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi hari-hari ini ayo mulai berkata di hidup kita, Tuhan, aku mau tetap ikut dalam jalan-Mu. Jangan takut ikut jalan Tuhan. Meskipun kadang ada harga yang harus kita bayar, ada sacrifice yang harus kita berikan. Tapi satu hal, Tuhan menjamin setiap kita sampai akhir. Ikut jalan Tuhan, ya. Kadang kita mikir, oh ikut jalan Tuhan tuh lurus lempeng. Enggak. Tetap ada sacrifice. Tetap ada pengorbanan, harga yang harus kita bayar. Dan hari ini saudara, ada hal yang perlu kita tahu. Kalau kita berkata, Tuhan aku ikut jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tadi kita mentikirkan bahwa tahun ini kita mendapat jaminan dari Tuhan. Dan hari ini kita perlu tahu kalau kita memilih jalan bersama Tuhan, kita berkata, jalan-Mu Tuhan di atas jalan-jalanku.
maka ada yang namanya jaminan penyediaan buat kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dia menjamin dan menyediakan bagi setiap kita, asalkan kita berkata, jalanmu Tuhan di atas jalan-jalanku. Jangan kita berkata, jalan saya lebih hebat daripada jalanmu Tuhan. Enggak. Tapi kita berkata, tetap jalanmu Tuhan di atas jalan-jalanku. Lalu yang kedua, Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan kasih kita jaminan kekuatan tahun ini, menjalani tahun ini. Amin. Tahun ini dari awal Januari sampai nanti Desember, Tuhan berikan kita jaminan kekuatan untuk apa? Untuk kita bisa menjalani, untuk kita bisa lari lebih cepat, kita bisa terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Tadi yang saya katakan tadi malam, saya bilang harus lepasin semua yang lama. Biar Tuhan akan bawa kita kepada hal-hal yang baru. Kita akan diperkuat, kaki kita diperkuat, sayap kita diperkuat. Supaya apa? Supaya kita bisa lari dan terbang lebih tinggi lagi. Ada kekuatan Tuhan berikan ketika kita berkata, jalanmu Tuhan di atas jalanku. Lalu yang terakhir saudara, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini adalah Allah kita. Tuhan akan meneguhkan dan bahkan akan menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Tahun ini saya percaya Tuhan akan bawa kita from glory to glory, kepada kemenangan demi kemenangan, asalkan syaratnya jalanmu Tuhan di atas jalan-jalanku. Gak ada jalan yang lain saudara. Ada lagu Hillsong berkata, one way Jesus, satu jalan, yaitu Yesus di hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita, rancangannya juga melebihi rancangan kita. So, hari ini jalan mana yang mau kita tempuh saudara? Jalan kita atau jalan yang dunia tawarkan, jalan pintas, jalan tikus, apapun itu, atau kita mau tetap berkata, Tuhan aku mau ikut jalanmu, meskipun ada harga yang harus aku bayar, meskipun ada sacrifice yang harus aku berikan, tapi percayalah Tuhan mampukan kita menjalani tahun ini. Amin. Jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Saudara, prakteknya adalah seperti ini. Setiap pagi kita bangun tidur ya, terus kita katakan, Tuhan biarlah jalanmu di atas jalanku. Sudah, aku serahkan semua perjalananku hari ini ke dalam tanganmu. Pimpin apa yang saya harus lakukan, pimpin langkah-langkah dan keputusan apapun yang aku akan putuskan, biar sesuai dengan rencanamu. Sudah gitu aja, terus jalan aja, jalan. Gak usah saudara nunggu lagi, ini ke kanan atau ke kiri ya Tuhan, aku harus kemana ini hari ini. Jalannya aja, nanti engkau akan bisa melihat cara Tuhan mengatur hidupmu ya. Dan engkau akan menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan dan ada di dalam jalan Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat tempat ini.
Terima kasih Tuhan untuk semua pemain musik. Terima kasih Tuhan untuk para singer. Terima kasih Tuhan untuk WL. Terima kasih. Semua Engkau sediakan setiap hari di tempat ini Tuhan. Seperti seorang ibu yang menyediakan semua persiapan untuk anak makan pagi dan pergi sekolah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami memakan semua makanan yang Kau siapkan. Kami menerima akan semua yang Kau sediakan buat kami, menjadi suatu bekal dalam hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kau pimpin sepanjang hari ini Tuhan. Hari demi hari Engkau yang akan memimpin semua perjalanan kami, semua tindakan dan perbuatan kami, semua keputusan yang akan kami ambil hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan perkara yang terbaik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Keswat yang hari ini akan di kateter jantungnya Tuhan. Kami doakan bersama-sama hari ini. Biarlah Engkau turun tangan Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan memegang kendali dalam kateter ini. Engkau berikan dokter-dokter yang pas di hati-Mu Tuhan. Engkau sediakan memberikan hati yang tenang dalam hidupnya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa pada saat ini juga. Kami mau menyerahkan semua persoalan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan turun tangan dan melakukan apa yang menjadi persoalan kami. Engkau yang akan buat jalan. Engkaulah yang akan memberikan solusi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan akan semua perkara-perkara yang belum waktunya harus terjadi di Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang akan mengundurkannya Tuhan. Engkaulah yang akan membatalkannya Tuhan. Akan segala sesuatu, rencana-rencana baik dari pemerintah maupun rencana-rencana yang akan dimasukkan segala-galanya untuk di Indonesia ini, peraturan-peraturan maupun apapun juga Tuhan yang bukan berasal daripada-Mu, Engkau sendiri akan membatalkannya Tuhan. Jikalau segala sesuatu yang akan terjadi di Indonesia yang menurut pendapat-Mu belum waktunya dan tidak membawa kebaikan buat Indonesia, Engkau yang akan membatalkan Tuhan. Biarlah Engkau memegang kendali akan pemerintahan negara kami ini. Karena kami tahu negara ini adalah negara yang menjadi kesayangan-Mu. Banyak anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, berdoa dan berdoa Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus mengendalikan akan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa juga saat ini, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan menghindarkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Engkau tahu Tuhan, di tempat kami ini Tuhan, banyak sekali yang batuk, pilek, flu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, Engkau yang akan mengirimkan malaikat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan malaikat-Mu Tuhan untuk mengambil semua virus-virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di seluruh Gracia ini. Semua anggota Gracia yang kena sakit penyakit flu, aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, diambil semua virusnya dan dibuang ke jurang maut. Beri kekuatan, beri kesehatan buat kami semua Tuhan. Kami meminta anugerah-Mu, pernaungan yang daripada-Mu, kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Bapa.
Biarlah Engkau yang akan menjadi pernaungan dalam hidup kami dan perlindungan dalam hidup kami. Berikan daya tahan tubuh buat kami tiap hari Tuhan, untuk mengusir segala virus-virus yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami persembahkan kepadamu. Biar ada lawatan Tuhan, sampai berita keselamatan sampai ke ujung bumi, sehingga Engkau mempercepat kedatanganmu untuk mengangkat kami dan membawa kami kembali ke negara kami, yaitu kerajaan surga. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Biarlah belenggu cinta ini menguasai mata kami, menguasai telinga kami, menguasai bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Ya, tetap kami ada di dalam belenggu cinta-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Berkati tangan kami dan kaki kami hari ini. Biarlah perjalanan kami hari ini menjadi berhasil, dan apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat yang daripada-Mu, karena kami ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkat yang terbaik Engkau sediakan buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.